Di dunia ini kadang orang-orang baik nggak selamat, malah yang jahat sering banget punya panggung. Dan yang paling nyakitin bukan ditinggal orang-orang, tapi waktu lo dibilang gila sama mereka di sekeliling lo, cuma karena lo berhenti pura-pura bahagia. Film Joker ini bukan tentang badut gila yang nembakin orang, bukan cuma soal kekacauan di Gotham. Ini soal satu manusia yang terlalu lama disuruh senyum, sampai akhirnya dia lelah dan berhenti berpura-pura bahagia. Arthur Fleck itu bukan monster, dia cuma orang biasa, yang digilas pelan-pelan sama dunia yang gak peduli. Lucunya, waktu dia disakitin, semua diem aja. Tapi pas dia mulai ngelawan, baru deh dunia ribut. Dan bilang, dia gila. Arthur tinggal di Gotham, kota yang sibuk, berisik, tapi dingin. Dingin dalam arti gak ada yang peduli. Kerjaannya ngelawak, pakai kostum badut, pulangnya ngerawat ibunya yang sakit, dan dia sendiri punya gangguan mental. Tiap hari minum obat, nulis di buku harian, berusaha kuat, berusaha baik, tapi tetap aja dia dilecehkan, dihina di jalan, dipukulin di kereta, dan diketawain di TV nasional. Sampai akhirnya dia nggak tahan, dan dia meledak. Tapi bukan karena marah, dia meledak karena selama ini dia diam. Banyak orang yang sudah nonton film ini, tapi nggak semua orang bisa nangkep pesan dari filmnya. Coba deh kalian lihat adegan ini, waktu dia lagi lihat cermin. Dia bukan cuma dandan, dia itu lagi nyari siapa dirinya. Karena dunia terus bilang, lo harus begini, lo harus begitu. Topengnya, itu bukan buat nyembunyiin siapa dia. Justru itu cara satu-satunya buat dia bilang ke dunia, gue capek. Dan ada satu adegan yang kuat banget pesannya, yaitu adegan di tangga. Di awal film, dia naik tangga sambil nunduk, lemas, kayak dipaksa hidup. Tapi di akhir, dia turun tangga sambil nari, kayak udah gak peduli lagi. Tangga itu bukan cuma jalan, tangga itu adalah simbol dari transisi, yaitu fase kayak gue berusaha jadi baik, ke fase oke, sekarang gue bodo aman. Kita sering bilang, Joker tuh gila. Dia gila, padahal dia udah minta tolong berkali-kali. Cuma karena dia diem, kita kira dia baik-baik saja. Dan giliran dia berani ngomong, kita malah takut. Dunia ini aneh, suka lihat orang jatuh, asal jatuhnya jangan berisik. Arthur itu bukan penjahat, dia cuma orang yang udah capek percaya siapapun. Dia nggak pengen terkenal, dia cuma pengen didengar. Sekarang coba kalian jujur deh, kalau lo digampar tiap hari, dilecehin tiap lewat jalan yang lo lewati setiap hari, dianggap beban sama semua orang, lalu suatu hari lo meledak, lo memberontak, lo melawan. Apa lo jahat? Atau lo cuma jujur buat dunia yang hobinya berpura-pura baik? Joker itu kayak cermin yang nunjukin sisi gelap kita sendiri. Sisi yang kita pendam, marah, kecewa, pengen teriak, tapi takut dibilang nggak kuat, diledekin lemah, dan sebagainya. Dan jangan lupa, yang nge-push Arthur ke jurang bukan cuma orang-orang di jalan, tapi juga media. Acara Murray Franklin itu bukan buat ngobrol, itu adalah neraka bagi Arthur. Arthur dibawa ke sana buat dijadiin bahan lelucon, dan ditertawakan satu negara. Padahal, dia cuma pengen didengar, nggak lebih. Kita sering bilang, lelucon kok baper, tapi kadang yang kita anggap lucu, buat orang lain bisa jadi akhir dari segalanya. Kita selalu bilang, harus jadi orang baik, tapi pernah nggak kita nanya, lo baik karena lo pengen atau karena lo takut nggak ada yang sayang sama lo? Joker nggak ngajarin kita buat jahat, tapi dia bilang satu hal yang sering banget kita hindarin. Kebaikan itu nggak ada harganya kalau cuma dituntut dan didapat dari orang yang paling menderita. Film ini nggak nyuruh kita setuju sama sifat dan perlakuan Joker, tapi film ini ngajak kita mikir, gimana kalau orang yang kita anggap gila sebenarnya udah terlalu waras buat terus hidup di dunia yang salah arah ini? Gimana kalau kita semua ini cuma lagi pura-pura waras, pura-pura bahagia, biar nggak dianggap aneh? Kalau lo suka film ini bukan berarti lo dukung kekacauan dan kejahatan Joker. Mungkin lo pernah ngerasain rasanya jadi Arthur, sendirian, salah terus, dan nggak pernah cukup di mata orang. Sampai ketemu lagi di film berikutnya, dan ingat satu hal, kadang yang paling logis di dunia ini justru yang paling disebut gila.